Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan marah. Mereka semula nampaknya berharap Jokowi sudah habis karier politiknya. PDIP memang benci sekali dengan Jokowi yang dianggap sebagai pengkhianat. Kini mereka sadar bahwa itu adalah harapan yang sia-sia. Jokowi kini kembali bersama Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi memang tidak jadi ketua umum PSI seperti yang diharapkan sebagian pendukung PSI. Kita juga belum bisa tahu apakah Jokowi akan masuk dalam struktur kepengurusan PSI. Yang pasti dia adalah aktor utama yang akan membawa partai kecil yang juga sangat dibenci PDIP itu ke panggung kekuasaan. Itu terlihat jelas dalam pidato Jokowi dalam acara Kongres PSI di Solo 19-20 Juli. Dia dengan tegas mengatakan, saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI, katanya. Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni dalam pidatonya juga menjelaskan Jokowi adalah kunci bagi PSI mengembangkan diri. Menurut JG, kalau saja Jokowi menjelang pemilu 2024 tidak mengabulkan harapan PSI agar Kaisang bisa masuk dan memimpin PSI, PSI mungkin sekali tutup selamanya. Kehadiran Kaisang yang memang memimpin PSI hanya dalam beberapa bulan ketika Pileg berlangsung belum berhasil membawa PSI masuk parlemen. Namun PSI mengalami peningkatan suara signifikan dan terlihat memiliki masa depan yang cerah. Kini Jokowi akan bawa PSI melangkah lebih jauh lagi. PSI dalam pemilu 2024 ini berhasil menambah jumlah kursi anggota DPRD yang awalnya 72 menjadi 180 orang. Kedepan, Jokowi membayangkan perolehan suara PSI bisa melewati parliamentary threshold. Dia sudah menyebut bahwa pada pemilu 2029 nanti suara PSI ditargetkan mencapai 3 kali lipat menjadi 8-9%. Dan pada pemilu 2034, dia berharap PSI bisa jadi salah satu partai dengan perolehan suara terbesar di Indonesia. Jokowi memang tidak menjadi ketua umum PSI. Posisi itu untuk 5 tahun ke depan diisi putranya, Kaisang Pangarep. Tapi berdasarkan target dan harapan yang dia lontarkan, nyata jelas Jokowi akan menjadi aktor utama dalam tubuh PSI. Sekedar catatan, gagasan menerapkan format penentuan ketua umum PSI melalui pemilihan langsung oleh para anggota partai yang kini sudah dijalankan PSI juga datang dari Jokowi. Bahkan kabarnya gagasan untuk menetapkan gajah sebagai simbol baru PSI pun datang dari Jokowi. Jadi sudah sangat jelas, Jokowi akan kembali berpolitik dan dia sudah bertekad untuk mewujudkan gagasan-gagasan idealnya melalui PSI. Inilah yang membuat PDIP dan banyak pihak lainnya yang selama ini dikenal sebagai kaum oposisi Jokowi gemetar ketakutan. Dan seperti biasa ketika orang ketakutan, ucapan-ucapannya terdengar kacau nggak keruan. Dengarlah komentar mengada-ada yang datang dari juru bicara PDIP, Guntur Romli. Dia mengomentari pemilihan Kaisang sebagai ketum PSI. Dia bilang, pemilihan ketum PSI mirip dengan sepak bola gajah. Sepak bola gajah itu kan sepak bola yang hasil akhirnya sudah ditentukan sebelumnya. Jadi satu tim memilih kalah dan yang lainnya menang. Ini adalah tipe pertandingan yang sangat memalukan dan sama sekali mengabaikan etika. Hasil akhirnya bahkan bisa dibatalkan kalau memang panitia penyelenggara menganggap itu sebagai pengkhianatan terhadap kejujuran. Apa itu terjadi pada pemilihan Kaisang sebagai ketum PSI? Ya enggak lah. Mungkin memang peluang Kaisang sejak awal untuk menang jauh lebih besar daripada dua pesaingnya. Tapi ya itu kan biasa saja dalam sebuah kompetisi. Ada tim unggulan yang punya banyak keunggulan yang memang akhirnya menang. Tapi ini kan nggak diatur sejak awal. Dalam pemilihan ketua umum PSI, Kaisang menang dengan perolehan suara sebesar 65,28%. Pesaingnya Ronald Sinaga memperoleh 22,23% dan Agus Mulyono mendapat 12,49%. Yang saya tahu dua pesaing Kaisang berkompetisi serius. Ronald Sinaga misalnya unggul atas Kaisang di dua daerah pemilihan. Janganlah ada yang membayangkan hasil akhir pertandingan sudah diatur sebelumnya. Selain itu Guntur juga menyebut PSI adalah partai yang dikuasai keluarga Jokowi. Dia melontarkan itu untuk merespons pernyataan Jokowi yang mengatakan dengan menerapkan pemilihan terbuka, PSI bukan partai milik keluarga. Guntur bilang, apa Jokowi nggak punya malu menyampaikan hal itu di depan anaknya yang jadi ketum PSI? Terus terang, menurut saya yang harus malu itu adalah PDIP.
Di PSI Jokowi tidak cawe-cawe agar Kaisang menang. Para pemilih mungkin saja memilih Kaisang karena dia adalah putra Jokowi. Tapi Kaisang menang melalui pertarungan murni. Yang harus malu justru PDIP. PDIP adalah partai terbesar dan dikuasai oleh Megawati, anak-anaknya dan bahkan keponakannya. Tokoh-tokoh PDIP lain hanya jadi pelengkap penderita. Megawati sudah jadi ketua umum PDIP sejak 1999. Jadi sudah 26 tahun. Bahkan ada kemungkinan dia masih akan menjadi ketum PDIP pada kongres yang sangat bisa jadi akan dilakukan pada tahun ini. Lebih dari itu, yang berpeluang untuk menggantikan Megawati kemudian adalah dua putra dan putrinya, Prananda dan Puan Maharani. Puan sendiri menempati posisi sangat vital di PDIP. Oh iya, juga jangan pernah lupa dengan nama Romi Soekarno. Dia adalah keponakan Megawati. Dia tahun lalu naik jadi anggota DPR dari PDIP di Jawa Timur, walau dia sebenarnya kalah dalam pileg. Yang menang seharusnya Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Tapi Romi naik karena para caleg PDIP di atasnya itu memilih merelakan kursi mereka pada Romi. Arteria bilang memang dia diminta partai untuk menyerahkan kursi kepada Romi. Jadi kurang nepotis apa PDIP? PDIP sebenarnya luar biasa khawatir dengan Jokowi dan PSI dan karena itu mereka akan terus berusaha menghabisinya. Tapi di sisi lain bukan cuma PDIP yang khawatir. Saya yakin ada banyak pihak lain yang juga gentar. Semula masih banyak yang berharap Jokowi memilih untuk kembali ke Solo dan menjadi seorang kakek yang asyik menimang cucu. Banyak yang berharap Jokowi berhenti berpolitik. Itu saya yakin lahir dari kekhawatiran akan efek dari kekuatan politik Jokowi. Karena itulah Jokowi sekarang terus dimaki-maki. Tapi Jokowi pada dasarnya tetaplah seorang tokoh politik yang dicintai mayoritas rakyat Indonesia. Dan lebih dari itu, Jokowi pada dasarnya adalah seorang tokoh yang masih punya banyak gagasan yang akan membangun politik Indonesia. Ini adalah kondisi yang menakutkan. Apalagi seperti diperlihatkan dalam acara Kongres PSI hubungan Jokowi dan Prabowo jauh dari memudar. Karena itu kalau sekarang Jokowi kembali bermain di lapangan politik, itu akan jadi bencana bagi mereka yang korup, tamak, dan membenci keberagaman. Saya pribadi sangat bersyukur. Jokowi kini sudah menyatakan tekad untuk membangun kembali politik Indonesia. Dia tahu dia dan keluarganya akan terus difitnah, dicaci, dimaki. Tapi saya yakin dia terlalu mencintai Indonesia sehingga segenap serangan itu tak akan menghentikan langkahnya. Untuk Indonesia yang lebih baik, mari kita dukung Jokowi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.